CMRS. Untuk topik yang kami bawakan pada paparan pagi ini adalah instalasi CMRS unit kerja terinovatif. Slide. Sedikit profil kami sampaikan mengenai instalasi CMRS, bahwa instalasi CMRS adalah unit kerja yang ada di Rumah Sakit Dr. Karyadi yang memberi fasilitas pelayanan terkait teknologi informasi, baik mengenai software, aplikasi maupun infrastruktur semua yang berbasis IT. Ada 3 titik kerja di instalasi CMRS, yaitu di perangkat lunak, kemudian infrastruktur, dan penunjang teknologi informasi. Nah, di sini sudah terlihat di slide kami yang pertama adalah faktor yang paling besar mendorong kenapa instalasi CMRS banyak menghasilkan inovasi-inovasi produk yang cukup banyak digunakan baik untuk pelanggan di internal rumah sakit maupun juga untuk eksternal rumah sakit. Karena ada 2 tim kerja kami yang kita namakan yaitu tim penelitian pengembangan. Kata kunci tim penelitian dan pengembangan ini sudah menjadi budaya kerja kami sehari-hari, dan bahkan 80% kegiatan kami rutinitas sehari-hari adalah menciptakan produk-produk baru, inovasi-inovasi baru yang digunakan untuk pelanggan dari instalasi CMRS. Ini daftar inovasi yang saat ini masih diimplementasikan cukup banyak. Bahkan ada kotak yang di sebelah paling kiri itu adalah bersambung, karena memang kita tidak punya keterbatasan untuk menuliskan semuanya, karena hampir produk kami 80% cukup banyak digunakan untuk unit-unit kerja yang ada di Rumah Sakit Karyadi adalah produk-produk inovasi yang kami ciptakan. Ada Sivido, Simago, dan sebagainya, PEX, kemudian ada infrastruktur, televisi, telepon, dan sebagainya. Kami coba untuk melakukan analisis, walaupun ini juga kami terbatas, sebetulnya kita minta bisa dibantu dengan unit kerja yang terkait untuk analisis. Salah satunya adalah mengenai rekaman medis elektronik. Karena keterbatasan kami hanya bisa menampilkan untuk faktor efisiensi. Dari penggunaan kertas ada penurunan yang cukup signifikan. PR kami tahun ini ada di angka 183 juta yang akan terus kami pangkas sehingga nanti bisa menjadi 0. Dari 2019 sampai 2024 ini baru menghitung faktor efisiensi dari form rekam medis, kita sudah bisa melakukan efisiensi 2 miliar. Jika kita menghitung tentang efisiensi tenaga dan lain-lain, tentu angkanya akan semakin meningkat. Kemudian kita juga coba menganalisis mengenai realisasi digital, dampak dari rekam medis elektronik ini cukup meningkat, mulai diimplementasikan di tahun 2018 dari yang tadinya 55%, dan di tahun 2024 sudah mencapai angka 85%. Jadi visit ke BPJP ke pasien didorong oleh rekam medis elektronik ini. Kemudian salah satu contoh, ini memang tidak semuanya kita tampilkan, kita coba tampilkan yang dampaknya agak besar, yaitu adalah penggunaan PEX yang kami kembangkan secara mandiri. Ini adalah perbandingan jika kita menggunakan PEX yang berbayar dan PEX yang kita kembangkan sendiri. Terima kasih kepada instalasi radiologi yang sudah mempercayai kami sehingga kita bisa mengimplementasikan sistem PEX ini. Dari sisi investasi jelas kita ada efisiensi 3 miliar lebih. Kemudian rutinitas per tahun kita ada efisiensi juga lebih dari 3 miliar. Kenapa? Di tahun 2024 ini Rumah Sakit Karyadi sudah tidak ada pembelian film untuk radiologi karena penggunaan PEX
hasil inovasi dari instalasi CMRS. 0 rupiah di tahun 2024. Ini sebagian daftar inovasi baru yang kami create di tahun 2024. Ada karya didonor, sisa sadar untuk teman-teman di unit pengelolaan darah. Alhamdulillah kami bisa support sehingga unit pengelolaan darah bisa mendapatkan sertifikasi CPOB. Kemudian semua role kemarin yang dipresentasikan oleh dari CMRS saat perlombaan kemarin efisiensi, nanti setelah kita lakukan uji performa mengenai kalibrasi, kemudian performa dari alat-alat nanti akan kita terapkan di seluruh karyadi. Kami itu mungkin cukup besar ya, efisiensi bahkan bisa sampai ratusan juta. Kemudian Sukom, terima kasih Dr. Diki Lili. Ini adalah based on dari aplikasi Etikat yang sekarang digunakan untuk nasional di Kementerian Kesehatan. Ada inovasi yang sedang berproses, mungkin dalam waktu kurang lebih beberapa bulan lagi kita akan launching. Yang lagi ini imbas dari case yang ada di sekarang yang lagi viral, Smart CCTV berbasis AI. Kemarin kita ditawarkan ada tantangan dari Kementerian Kesehatan untuk menerapkan CCTV berbasis smart. Ini nilai cukup luar biasa karena kita investasi satu CCTV itu kalau berbasis AI itu satu CCTV nilainya 100 juta. Kalau kita hitung kemarin kita usulkan ke rumah sakit hampir bermiliar-miliar. Karena nilai cukup besar, akhirnya kita coba create sendiri dengan investasi mungkin kurang lebih 10 juta per titiknya, itu maksimal. Jadi nanti kalau kita terapkan pasti nilainya yang bisa kita deteksi akan luar biasa. Kemudian dari Timker bersama dengan Timker pelayanan medik, kita juga mungkin dalam minggu depan akan launching clinical pathway terintegrasi dengan akademi kedokteran. Satu clinical pathway yang akan kita coba launching. Ini juga dampaknya nanti bagus bagi rumah sakit karena bisa membantu dalam hal kendali mutu dan kendali diri. Ini penghargaan yang kami raih, baik yang kami maju sendiri atau bersama dengan unit kerja lain. Ini adalah dampak faktor negatif menurut kami ya. Dampak faktor negatif yang kami alami karena inovasi sudah menjadi budaya mendarah daging pekerjaan kami sehari-hari. Dampaknya ini kita bisa lihat banyak inovasi tapi kok penghargaannya sedikit. Karena kita mendorong teman-teman untuk mengikuti lomba ini sangat luar biasa sulitnya. Karena seakan-akan mereka inovasi sudah biasa. Jadi untuk ikut lomba, aduh berat, pada nggak mau, ini dampaknya negatif. Nanti coba kita dorong teman-teman. Nah, alhamdulillah di tahun 2024 ini kita sudah mulai. Kita terakhir dalam bakat mendapatkan juara 2 di lomba video implementasi rekaman elektronik. Bekal kita cukup bagus sebetulnya. Di tahun 2019 kita sudah mendapatkan peringkat 1 dalam hal implementasi teknologi informasi yang terbaik. 2019, 2020, 2022, 2023 menghilang. 2023 ini yang maju unit lain kita support. Teman-teman unit lain maju ya sudah kita support aja. Mau ikut nggak usah gitu. Ya nanti kita perbaiki, ada penghargaan yang kita raih lebih banyak. Ini semua penghargaan tingkat nasional. Untuk keberlangsungan produk CMRS kita bagi menjadi 2 karena produk CMRS sudah kita cek ke unit kerja 95% dipakai, sampai sekarang pun masih dipakai. Hanya 5% mungkin yang kurang optimal pemakaiannya. Jadi kita bagi menjadi 2, yaitu investasi modal dan rutin atau per tahun. Mohon maaf karena keterbatasan kami dari daftar ini belum semuanya kita catat.
sebetulnya masih cukup banyak yang bisa kita tambahkan di sini. Tapi dari daftar ini, dari investasi modal kita bisa melakukan efisiensi sebanyak 11 miliar dari investasi modal. Dan yang lebih lagi, per tahun kita bisa efisiensi rutin tiap tahun membantu Rumah Sakit Karyadi sebesar 9,3 miliar untuk pelayanan teknologi informasi di Rumah Sakit Karyadi. Ini rutin tiap tahun. Jadi kalau misalkan tidak ada inovasi yang kami lakukan, berarti kami akan minta dana ke rumah sakit sebesar 9,3 miliar. Tentunya penghitungan ini sudah kami lakukan. Saya ingat banget dulu waktu Dr. Handuk memberikan arahan bahwa efisiensi itu tidak boleh mengurangi mutu, tidak hanya sekedar mengurangi kuantiti. Jadi perhitungan ini sudah kami lakukan dengan perbandingan mutu yang sama, apple to apple. Upaya untuk mendorong Indonesia dalam iklim inovasi, yang pertama, moto CMRS dari awal sudah kemandirian. Apa yang bisa kami buat sendiri pasti akan kami buat sendiri. Kita tidak menggantungkan produk luar dari pihak ketiga dan sebagainya. Biasanya pihak ketiga kalau ke karya itu malah kita lihat ilmunya, kita cek, kemudian nanti akan kita upgrade sendiri. Kemudian yang kedua adalah melekatkan inovasi ke dalam SOTK. Tadi di slide pertama, SOTK kami adalah penelitian dan pengembangan. Kemudian di program tahunan kita mewajibkan per tim itu membuat inovasi yang baru. Membuat inovasi yang baru di luar program kerja yang sudah menjadi permintaan unit-unit kerja lain. Kemudian di permintaan aplikasi kita tambahkan, sebetulnya ini untuk bisa ada analisis untuk penilaian nilai manfaat. Itu di template permintaan aplikasi sudah kita tambahkan untuk isian manfaat supaya kita dapat mengukur ketercapaian dari permintaan aplikasi, baik itu efisiensi maupun optimalisasi. Kemudian tadi karena kita kesulitan untuk menganalisis bahwa sebetulnya tidak hanya efisiensi, tapi mungkin kita juga harus bisa mengukur mutu produk inovasi yang kita buat, kemudian kepuasan pelanggan juga, baik pelanggan teman-teman di Rumah Sakit Karyadi, internal maupun sampai eksternal. Di tahun 2004 kita create tupoksi baru di instalasi CMRS, yaitu Quality Assurance. Saat ini tugas dari Quality Assurance adalah memastikan produk yang kita create itu sesuai dengan kebutuhan pengguna, kemudian juga mulai collecting asas manfaat yang didapatkan. Jadi nanti saat kita mungkin next tahun depan kita ikut lomba inovasi, kita tidak bisa memberikan daftar yang lebih banyak ya masa ini. Kemudian jika kita mendapatkan ada misalkan tambahan tenaga baru dari Direktur SDM, kita bisa bentuk, sebenarnya cita-cita kami sejak dulu, satu tim tersendiri yaitu Research and Development. Itu khusus untuk mengkaji sesuatu hal-hal yang baru yang akan kita create, kita ciptakan, mungkin yang belum ada di rumah sakit lain atau mungkin bahkan di negara lain. Adopsi dan replikasi kita sudah diadopsi untuk rumah sakit lain. Dari konsep jaringan kita sudah ditiru, diadopsi untuk rumah sakit Suranji, Hasan Sadikin, RSO, dan Sarjito mulai mengadopsi untuk inovasi dari desain jaringan yang kita terapkan di Rumah Sakit Karyadi. Dr. Sutomo sudah mulai mengadopsi secara online, kita sudah memberikan bimbingan dan kemungkinan minggu depan akan onsite ke sini, akan mengadop teknologi IPTV dan IPTV yang kita punyai, karena memang investasinya di kita adalah rupiah. Kemudian dari Rumah Sakit Mata akan mengadopsi PET kita, dan yang terakhir kemarin kita diberikan kepercayaan oleh Kementerian Kesehatan bahwa rumah sakit yang baru, Rumah Sakit Vertikal Surabaya, akan menggunakan PET dari Rumah Sakit Karyadi. Dan tentunya ini terima kasih Dr. Gigi Lili, berkat aplikasi Ediklat
aplikasi Supom diadop oleh Kementerian Kesehatan untuk ujian surveyor akreditasi untuk Pasienkes. Terima kasih. Mulai sekarang untuk meningkatkan pelayanan, kami dengan semangat menerapkan atau menjalankan operasi Zero Complaint untuk meningkatkan pelayanan teknologi di Rumah Sakit Dr. Kennedy. Terima kasih. Ya, luar biasa Mas Mike presentasinya. Dan untuk berikutnya kami silakan kepada Dewan Juri untuk memberikan pertanyaan. Luar biasa, gitu ya, mungkin ya, apa seperti kita ketahui bahwa SIM ini harapan dari seluruh sivitas rumah sakit itu dengan digitalisasi ini, semua saya kira banyak sekali yang berharap terkait dengan kinerja SIM. Pak Meg dan kawan-kawan, seperti tadi yang saya sampaikan ya, karena beban itu banyak sekali diharapkan terhadap kinerja SIM. Apa yang dilakukan oleh Pak Meg dan jajarannya, terutama yang mewakili manajemen SIM ya, untuk menjaga endurance gitu ya, kan pressure-nya tinggi. Apa yang dijaga oleh teman-teman SIM agar inovasi ini tetap terjaga, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kan tadi kalau yang dipaparkan Pak Meg yang kemudian sudah sampai terreplikasi dan diadopsi di tingkat nasional, apakah ada upaya-upaya inovasi juga yang dilakukan oleh SIM untuk memastikan tadi yang endurance, kinerja, kemudian budaya gitu ya, teman-teman SIM itu terjaga dengan inovasi-inovasi internal yang dilakukan. Ya, saya kira dua itu kita semua ya, saya juga tahu persis ya kemarin bagaimana teman-teman SIM itu terjaga selalu siap 7x24 jam. Tapi kita juga tidak menginginkan, saya kira ya, ada burnout, kemudian kesehatan yang nggak terjaga gitu ya. Nah itu semuanya harus secara proporsional bisa disiapkan dan kemudian bisa dijaga oleh teman-teman manajemen SIM. Ya, saya kira dua hal itu mohon penjelasan. Ya, matur nuwun. Ya, terima kasih Dr. Edo. Jadi di instalasi kami ada backup ya, ada backup satu organisasi di bawah instalasi, namanya organisasi Kerukunan CMRS. Di organisasi ini yang kita titipkan berbagai macam aktivitas untuk membuat energi teman-teman itu selalu terjaga. Banyak ekstrakurikuler, misalkan seperti itu, olahraga, ada fasilitasi semua, ada pingpong, ada badminton, voli, sebelum lapangannya ambrol, kemudian macam-macam banyak sekali. Bahkan berbagai hobi dari teman-teman juga kami perhatikan. Memang di kami agak sedikit unik memang. Kita tidak menerapkan pressure bekerja jam kerja, misalkan 7 jam kerja sehari, kerja terus motif terus tidak. Tapi kita mainnya by target. Jadi kalau misalkan Bapak Ibu mungkin ke SIM, mungkin lihat loh, ini kok ada teman kok yang matanya merem terus ini. Nah itu mungkin beliau sudah mencari inspirasi. Jadi tidak harus pakai kode juga. Kita agak lunakan seperti itu supaya teman-teman juga tingkat stresnya tidak terus meningkat dan memuncak. Terima kasih kepada Kerukunan CMRS yang selalu bisa menjaga energi teman-teman. Ini pada ketawa-tawa juga, kayaknya seneng ya. Kemudian kita juga ada rutin ya, bahkan setahun bisa 2-3 kali atau 4 kali kita ada request training keluar. Seperti tadi mungkin dari PIA ya, tiap tahun pasti kita ada raker di luar. Tapi hiburan teman-teman. Kemudian ada acara keluarga juga kita beberapa kali sehingga bisa memupuk
tingkat energi dari teman-teman agar selalu positif. Demikian Dr. Monggo berikutnya, Dr. Devi atau Dr. Lili. Baik, terima kasih Pak Mek. Saya tahu ya, pressure-nya luar biasa ya, mesinnya. Saya tahu. Ya. Bagaimana Pak Mek, teman-teman di sini itu karena kan untuk SIM itu kan inovasi berbasis elektronik itu sangat rentan ya terhadap gangguan juga ya. Kemarin ada peristiwa Sri Kandi itu pergi kemana dulu ya. Bagaimana upaya teman-teman dari SIM itu menjaga agar inovasi-inovasi yang sudah terbangun dengan luar biasa itu masih mampu menghadapi serangan-serangan, baik serangan dari dalam maupun dari luar. Nah itu yang saya tanyakan yang pertama. Yang kedua, teman-teman di sini itu memang betul pressure-nya luar biasa. Untuk perusahaan-perusahaan yang bekerjanya di IT itu memfasilitasi untuk SDM IT-nya itu juga luar biasa sebetulnya. Nah, saya ingin teman-teman di sini itu juga diberi fasilitas seperti itu, ya. Ya, saya sendiri ya, di itu apa hasil makanan semua ada di situ, ya. Betul ya Bu Anu pernah ke kantornya Google juga enggak? Nah itu juga dalam seperti itu, orang-orang IT itu bekerja semua terfasilitasi. Tapi betul memang kerjanya mau sampai malam silahkan, tapi di kantor itu juga ada misalnya ya makanan siap saji, apalah yang bisa untuk dipakai sambil bekerja. Ketika kadang moodnya, semangatnya itu ya pas malam misalnya ya, rela lembur untuk menyelesaikan inovasi tadi. Tapi memang harus didukung oleh itu. Ya, itu pertanyaan saya satu aja tadi. Silakan Pak. Ya, terima kasih Dr. Lee. Jadi tadi terkait kerentanan, sebetulnya kita program utama kita juga banyak belajar, kita banyak mendengarkan situasi kondisi yang ada di luar. Alhamdulillah kita menjadi pilot project pertama untuk rumah sakit vertikal terkait keamanan data. Jadi kita langsung sudah diaudiensi, dibimbing oleh BSSN, dan kemudian kemarin yang terakhir dari DTO Satu Sehat Cyber Security. Ini bahkan beliau magang di sini, Mas Febri kemarin juga berbulan-bulan di sini membantu kami sebetulnya untuk persiapkan masalah keamanan data, terutama untuk yang besar dalam rekening elektronik. Dan untuk mencerminkan hasilnya sebetulnya untuk memantaskan bahwa apakah kita sudah sesuai dengan hal itu di tahun 2025 kita akan berupaya meraih sertifikasi ISO 27001. Jadi itu adalah ISO untuk keamanan data bagi rumah sakit Dr. Karadi tingkat internasional. Mohon doanya. Kemudian untuk menjaga tadi teman-teman itu juga sudah difasilitasi dari Perhimpunan juga. Itu kita ada kantin kejujuran. Kita modali kantin kejujuran. Itu ada banyak makanan. Jadi bisa makan dulu, bayarnya belakangan. Ya. Ya. Tapi di awal nggak sempat terjadi berbagai macam fenomena sehingga akhirnya kita pasang CCTV. Yes. Untuk masalah makan dan minum alhamdulillah kita sudah ada support Dr. Lee. Cuma untuk fasilitas sebetulnya kemarin sudah dibukakan Dr. Handung waktu direktur utama, mungkin nanti akan kita kerja lagi. Jadi sebetulnya kita pengen fasilitas karena pola kerja teman-teman IT itu berbeda. Misalkan tempat duduknya ya yang berbeda, yang nyaman gitu. Yang saat ini fasilitas kami untuk mejanya juga masih meja sekolah ya. Kursinya juga kalau untuk duduk lama gitu. Makanya ada beberapa teman itu yang sakit boyok. Nanti akan coba kita push lagi, kita minta agar bisa diperbaiki fasilitas kami. Terima kasih. Selamat ya kepada tim dari
inovasi SIM RS yang sudah banyak membantu. Jadi inovasi-inovasinya ini justru banyak membantu dari unit-unit kerja yang membuat usulan-usulan gitu. Nah, saya tahu bahwa dari ujung rumah sakit, dari ujung sana, ujung sampai pokoknya dari ujung ke ujung itu inovasi-inovasi yang ditelurkan dari unit kerja itu hampir semua terkait membutuhkan bantuan dari teman-teman SIM RS. Nah, pertanyaan saya dalam upayanya dari teman SIM RS untuk memfasilitasi ini, apakah semua itu bisa dijawab oleh teman-teman SIM RS? Dan kalau yang saya maksud ini keilmuannya ya, jadi pasti kan yang namanya digitalisasi itu berkembangnya cepat gitu. Nah, apa yang dari teman-teman dari SIM RS itu untuk bisa menjawab harapan dari teman-teman unit kerja? Terima kasih. Mungkin sempat bisa bantu agar kita adil dan merata. Terima kasih terkait permintaan aplikasi. Jadi di SIM RS itu sudah ada sistem ya Bu ya, pengelolaan. Jadi kami membenahi tata kelola, misalkan kami menciptakan kebijakan, kemudian juga ada SOP. Nah, kami mengatur bahwa permintaan aplikasi itu harus mengisi form permintaan. Di situ nanti disampaikan tentang kebutuhannya apa. Kemudian juga tadi Pak Mek menjelaskan tentang manfaatnya. Sehingga nanti kami bisa melihat ya sejauh mana prioritasnya, seperti itu. Jadi akhirnya yang diminta itu tidak semuanya bisa kami fasilitasi. Kami fasilitasi yang ini yang sesuai dengan kebutuhan rumah sakit. Kemudian juga yang memang itu asas manfaatnya itu besar sekali. Seperti itu Bu. Mungkin Pak Anton ada tambahan? Cukup seperti itu Bu. Itu ini ya, itu kan salah satu cara untuk penapisan dari permintaan atau permohonan dari teman-teman unit kerja untuk dibantu membuat inovasi. Yang belum terjawab adalah karena digitalisasi keilmuannya itu kan maju pesat. Tadi saya sempat dengar bisik-bisik dari Dr. Lili, nggak pernah minta pengajuan sekolah ya Ibu ya. Nah ini itu yang yang pengen kami tahu dalam pribadi dalam hal ini saya pribadi pengen tahu kiatnya teman-teman itu untuk menambah keilmuannya untuk menjawab permintaan dari teman-teman unit kerja itu apa? Belum terjawab. Mas Anto. Terima kasih Dr. Dewi ya. Jadi memang saat mungkin dari beberapa tahun kemarin permintaan dikerja terkait digitalisasi proses bisnisnya ada di kerja masing-masing ataupun dari lainnya memiliki ilmu yang berbeda dengan apa yang kamu kuasai. Contohnya ada medis elektronik sebenarnya. Itu ada perawat di situ, ada dokter di situ, ada radiografer di situ, ada analis juga dan disiplin lain. Tentunya kami tidak bisa menguasai lagi karena kami belum pernah sekolah di situ. Kami belum pernah sekolah sebagai perawat, kami belum pernah sekolah sebagai radiografer dan sebagainya. Tentunya harapan kami adalah ketika ada permintaan aplikasi apapun yang itu kami tidak menguasai ilmunya, kita akan meminta PSI itu terkait. Jadi misalkan ada permintaan teknologi, maka kita akan kita akan minta 1 atau 2 orang yang menguasai yang tersebut untuk memberi kami transfer ilmu dari ilmu disiplin mereka, kita terjemahkan ke dalam sebuah flow di aplikasi seperti itu. Dan tentunya harapan kami semua unit seperti itu, jadi tidak asal meminta namanya 3 itu kami yang
tidak akan pernah bisa untuk memfasilitasi karena kami tidak punya ini. Kemudian terkait perkembangan teknologi secara teknis memang. Mungkin setiap hari pasti ada hal baru. Di mana kalau kita bicara pengembangan aplikasi ataupun pengembangan hardware sendiri. Contohnya pengembangan dalam mobile, aplikasi mobile. Itu kita pengembangan dari ini. Minggu depan kita harus sudah menggali teknologinya karena sifatnya yang sangat cepat, memiliki perkembangan yang luar biasa. Hari ini mungkin kita beli HP baru. Mungkin hari ini juga produsen-produsen itu sudah menceritakan beberapa tipe model HP baru untuk mungkin sebulan depan dan sebagainya. Itu tantangan kami yang memang kita perlu support dari manajemen rumah sakit, terutama untuk tim research and development tadi. Yang itu khusus tugasnya adalah meng-capture apa yang baru di luar sana. Kemudian kita pelajari mana yang bisa kita terapkan di rumah sakit terapkan. Mungkin beberapa tahun lalu kita ada namanya teknologi industri 4.0. Saat itu mungkin sudah hampir mencapai 5 ya, sudah beberapa tahun itu salah satu tantangan kami. Lebih kemarin tahun 2020-2021 ada insiden serangan virus COVID. Itu menurut penelitian kita maju 20 tahun ke depan untuk masalah teknologi karena gara-gara COVID ini. Yang dulunya tidak ada Zoom sejak tahun itu sampai sekarang pun Zoom itu marak digunakan untuk beberapa fasilitas seperti pembelajaran, dan lain-lain. Itulah contohnya betapa cepatnya perkembangan teknologi. Mungkin itu yang bisa kami jelaskan. Tambah sedikit untuk peningkatan kompetensi teknis teman-teman IT. Memang teman-teman IT dari dulu sudah terbiasa otodidak. Kita belajar sendiri, pakai YouTube, itu tutorialnya banyak. Cuma mungkin yang perlu kami minta bantuan dokter ini untuk usulan kami sebetulnya bukan pelatihan, tapi sertifikasi. Itu dalam rangka untuk kami dari manajemen Semen membuktikan bahwa teman-teman ini sudah layak tersertifikasi atau belum. Selama ini belajarnya itu sudah ke arah yang benar atau belum. Itu kan harus ada standar di sertifikasi. Jadi usulan kami kemarin sebetulnya lebih ke arah sertifikasi, baik sertifikasi teknis coding, keamanan data dan sebagainya. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih Pak Mek dan tim. Berarti yang terakhir Pak Mek bilang itu malah bisa jadi inovasi murni yang muncul dari SIMRS. Mungkin bisa diusulkan. Atau dulu. Baik, kita berikan aplaus terlebih dahulu untuk instalasi SIMRS. Luar biasa, terima kasih Pak Mai dan Pak Menteri di dalam semangat pengusul dan SIMRS. Luar biasa, ada jadi ternyata. Baik.